Nggak usah dikat, kita lanjut. Sekarang kita akan balikin gradasinya. Kita mulai dari less sugar kan di sini. Terus berdasarkan pola lantai, enggak dong, ini dulu yang di sini. Pola lantai yang benar, yang baik itu seperti ini. Sah. Terus gini. Sah. Sah. Nah. Oke. Karena gue udah nyobain satu-satu, jadi kita langsung review aja. Yang ini rasanya gak asin. Yang ini kurang manis. Yang ini kan ada banyak nih produk-produk rasa choco malt sebenarnya di pasaran. Nggak harus merek Cimori, kayak merek-merek kayak Tango gitu juga ada yang bikin seingat gue. Ini rasanya kayak gitu, jadi ada rasa apa ya, kayak malt gitu. Tapi kalau expect choco malt itu rasanya kayak Milo, beli Milo aja, karena ini enggak. Terus yang ini rasanya, nah 3 ini agak sulit. Kalau ini rasa coklat biasa tau lah. Jadi gue bakal fokus ke 3 yang rasanya agak sulit. Hai buku, Anda menjadi tatakan minuman. Enak dibanding yang biasa? Berarti yang biasa emang agak manis. Bahkan buat orang yang suka manis, luar biasa. Nah, kita akan fokus ke yang 3 ini yang menurut gue juga unik. Karena kalau hazelnut sebenarnya agak sering ya. Kita tahu Nutella, itu ada hazelnutnya. Kita tahu ada Mrs. Ceres hazelnut. Ini rasanya hazelnutnya nggak sekuat Ceres hazelnut sih gue. Mrs. Ceres hazelnut, emang ada? Sejauh gue inget yang Ceres Choco hazelnut maksudnya. Selai. Iya kan emang. Tadi Mrs. Enggak ada ngomong Mrs. Sejauh gue inget rasa Ceres hazelnut yang apa Choco hazelnut itu mirip, cuma hazelnutnya lebih kuat. Kayak waktu itu gue pernah makan snack apa ya, ada rasa hazelnutnya. Kayaknya bikinannya Nabati deh. Yang bungkusannya sebungkus-sebungkus gitu warna biru. Pokoknya itulah. Kalau tahu Ferrero Rocher, lebih mirip itu. Nutella juga. Cuma Nutella agak manis. Manisnya agak lebih berat daripada ini. Ini reviewnya lengkap. Tapi gue nggak certified buat review makanan. Gue nggak bisa bilang kayak rasa lemaknya itu dia rasanya agak berminyak. Terus teksturnya, wah nggak bisa. Itu gue masuk gaya doang kalau masak. Tapi nanti ya lihat aja kalau gue masak suatu hari ya. Itu. Nah, jadi ini sebenarnya cenderung biasa hazelnut. Ini yang menurut gue unik banget. Karena selama ini kita kalau ngeliat almond sama mede itu ditaruhnya di coklat batangan. Kayak ya banyak lah, lihat aja nanti di toko-toko kalau misalnya lagi jalan ke toko terus ngelihat ntar ada tulisannya cashew nih gini ejaannya, atau almond ejaannya gini nih. Kurang turun tau. Nih. Nah, Nah, ejaannya gitu. ya cashew juga. Kalau ini Cimori. Benar. Gitu. Nah, cashew ini cuma apa yang kita suka expect dari kacang yang 2 ini kalau kita makan coklat batangan, sebenarnya bukan rasanya, tapi teksturnya. Kalau almond itu kan dia tipis-tipis biasanya dipotongnya. Jadi dia agak crispy, agak garing, tapi lembut gitu, garing tapi nggak keras. Sedangkan cashew itu biasanya agak tebal-tebal, ini dia garingnya agak keras, dan cashew itu kan rasanya agak lebih mirip kacang tanah daripada almond. Kan nggak pernah makan kacang mah nggak tahu. Jadi makanya gue paling susah tadi nebak antara kedua ini sama yang biasa ya. Yang ini sama yang biasa karena ya itu cashew sama almond tuh biasanya buat tekstur, bukan buat rasa. Dan bahkan kalau disuruh jujur gue nggak tahu banget rasa almond. Cuma gini, yang gue rasain dari setiap kali makan, kalau misalnya ini cuma giniannya doang ya, cuma apa kacangnya doang. Kayak gue pernah makan almondnya doang, pernah makan cashewnya doang. Cashew itu agak asin, agak lebih gurih gitu. Coba lagi. Nah ini kerasa teksturnya itu agak lebih apa ya, kalau orang bilang namanya nati loh. Bukan yang baru debut, tapi nati itu agak kayak berasa banget kacangnya gitu loh. Coba deh itu. Ya, tadi sampai mana nge-review cashewnya? Rasanya agak nati ya gitu. Agak nati. Bukan somi. Ya, hanya suatu ketika nanti gue harus bikin vlog gue membahas tentang sisi K-popper dari gue.
yang hampir belum pernah kelihatan di muka publik karena selama ini kan gue anak Beatles gitu ya, lagunya Queen tau nggak, druk druk tak gitu. Nah bahkan tahun lalu tuh November, OOT sedikit ya, tahun lalu itu November kan ada film Queen Bohemian Rhapsody, gue sampai harus bela-belain nonton gitu. Segitunya gue suka Queen, padahal gue anak lahir tahun 99. Freddie Mercury itu matinya 8 tahun sebelum gue lahir. Tapi tetap gue suka Queen. We are the champion gitu. Nah, jadi rasanya agak lebih nutty gitu kan. Sedangkan kalau almond ini rasanya agak lebih light kalau menurut gue. Crunch-nya juga beda. Kalau dia padat, tapi kalau kayak gini kan lain. Nih, ntar gue rasain lagi almondnya biar benar-benar yakin. Nah ini alasannya kenapa yang almond tuh sulit sama yang coklat biasa, karena rasanya cenderung mirip. Bahkan lebih mirip. Jadi ini paling mirip nih kalau menurut gue. Ini paling mirip. Makanya susah. Gitu. Kalau yang almond itu, kalau tahu karakter rasa almond juga, tetap gue masih kurang yakin bisa dapat kalau oh ini almond gitu. Ini susu almond. Kalau misalnya ini dituang semua di gelas, kan kelihatannya, feeling gue kelihatannya sama sih. Mungkin gue harus hunting lagi ya, beli satu rasa satu, terus kita tuang ke gelas, kita lihat warnanya gimana. Gue penasaran sih seriusan, apa gue dedikasikan hidup gue buat Cimori ini. Siapa tahu nanti ada coklat karamel gitu kan. Enak sih coklat karamel sih. Kayak ada merek susu lain Chocoberry itu pernah ada, tapi ya itu biasa aja sebenarnya. Bonito. Lupa. Tapi mungkin lupa, tapi pokoknya itu Chocoberry itu ada rasa coklatnya, ada rasa stroberinya ya. Tapi biasa. Kayak kalau misalnya lu beli ultra kecil gitu kan, susu yang kecil rasa stroberi sama yang kecil rasa coklat campurin, ya gitu. Tapi ini salah satunya ini masing-masingnya ini rasanya ada perbedaan tapi tipis banget, slight banget. Cuma itu sebuah karakter gitu, terutama yang dua ini emang unik banget. Sea Salt ini juga menurut gue unik karena sejauh yang gue tahu selama berlama-lama ini, gue selama 21 tahun 2 bulan dan di tanggal syuting ini 2 hari gue hidup. I was 2 years old to find out. Hah? Atau nggak tahu sih. 2 hari dan jamnya gue nggak tahu gue lahir jam berapa. Karena saya sih katanya pagi ya, sebelum jam 2 pagi. Jadi kalau sekarang kan sekitar jam 3-an mungkin. 13 jam. Jadi mungkin ya roughly sekarang selama 21 tahun, 2 bulan, 2 hari, dan 13,5 jam gue hidup, gue belum pernah nemu rasa sea salt ini dicampurin ke coklat. Biasanya karamel. Kenapa? Karena karamel itu kan manis dan teksturnya itu lembut gitu kan. Nah sea salt ini sesuatu yang biasanya agak asin dan teksturnya crunchy. Jadi kalau buat karamel itu cocok banget. Gue udah kayak orang tahu aja. Somehow coklat ternyata juga adalah sesuatu yang rasanya lembut dan manis. Jadi dikasih sea salt ternyata oke. Sekarang gue mau ngerank, karena ranking adalah segalanya. Tanya para kontestan produce ini cepet banget habisnya. Oke, gue mau ngerank. Oh, ngerank kan di baris ini. Dari yang gue paling kurang suka. Nggak, biasanya yang ngerank itu 6, 5, 4, baru 7, 3, 2, 1. Produce. 6, 5, Enggak. 4. Jadi sebelum yang terakhir Enggak sampai ke nomor 3, baru yang terakhir, baru nomor 2 sama 1. Enggak lah, harusnya itu 7, 3, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Salah. 7, 3, 6, 5, 4, 2, 1. Kenapa? Masih. Orang bakal lebih gampang relate itu daripada ranking produce. Karena Fast and Furious, dia itu kan urutan nontonnya 1, 2, 4, 5, 6, 3, 7, 8. Lanjut. Ranking gue dari nomor 7. I have to say, karena ketidakunikannya, gue bakal taruh almond ini nomor 7. Karena ketidakunikannya, maksudnya rasanya sama yang coklat ini gak beda jauh.
Next. Gue udah tahu nomor satunya yang mana, tapi biar suspense aja. Bentar. Commercial break, come on. Tapi biar suspense saja. Jadi yang selanjutnya gue mau naruh nih nomor 6. Ini gue bakal ada sedikit favoritism juga selain karena emang gue nilai rasanya. Tapi honestly, ini agak terlalu light buat rasa coklat kalau buat gue. Gue suka yang ini. Tapi posisinya ini keju ini unik, tapi rasanya gue kurang suka. Jadi alasannya nih, yang pertama kurang unik. Maksudnya nama rasanya lain tapi rasanya nggak beda jauh dari yang ini. Terlalu light buat coklat kalau menurut gue. Ini sebenarnya unik, yang berarti menang dong dibanding ini, tapi personally gue nggak suka aja. Terus selanjutnya yang ini. Tengah-tengah nih, anak tengah nih emang coklat ini tengah originalnya kan, terus nge-spawn yang lain gitu. Nah, top 3-nya ini yang bakal sulit. Ada yang mau switch sama gue? Untuk top 3 ini nomor ya, commercial break. Kalau yang 3 ini emang paling sulit sih kalau buat gue pribadi ya. Kalau buat kalian mungkin ada yang ngerasa santai deh, nomor 3 gue langsung pilih hazelnut, terus nomor 2 nya gue langsung pilih sea salt, nomor 1 gue pilih choco malt. Gue nggak gitu, lain urutan gue. For me, hazelnut nih nomor 3. Alasannya apa? Alasannya karena dia rasanya lumayan unik, hazelnut gitu kan. Dan dia berhasil lah membuat keunikannya dibanding yang coklat biasa ini, kerasa uniknya. Dan dibanding cashew gue lebih suka ini. Emang rasanya. Tapi ini kan non definitif ya. Jadi kalau kalian nyobain mungkin ternyata sukanya yang lain. Kayak ini orang di belakang kamera ternyata sukanya less sugar. Sans. Semua itu bisa benar. Bahkan 2 tambah 2 sama dengan 5 itu bisa benar. Gue gak tahu gimana caranya tapi bisa. Nah, terus gue bakal taruh berarti nomor 2 ini choco malt. Hazelnut sama choco malt ini paling susah, tapi nomor 1-nya definitif sisa buat gue pasti sea salt. Dah. Oke, karena gue udah berhasil ngerank ini, sekarang kita akan melihat bagaimana gue bisa ngabisin 1,75 liter. Kurang. Yang ini untuk mempermudah gue kurangin 250 ml, kita serahkan ke orang di belakang kamera. 1,5 liter ladies and gentlemen, ye. Oke. Ya segitu video yang kedua. Untuk seri Cimori ini kita mereview dan membuat ranking gue sendiri sih rasanya ini gimana. Like kalau kalian suka video ini, komen kalau nggak suka, subscribe channel ini kalau belum subscribe. Terima kasih sudah menonton, stay safe, sampai berjumpa di video selanjutnya.